Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bagian hukum-hukum mad. Ahkamul mad. Di sini baru Al-Imam Ibnul Jazair rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam bait-bait syairnya ya. Sebelumnya beliau dalam jenis-jenis mad memang tidak menyebutkan bait-bait syair. Al-Imam Ibnul Jazari langsung ya memasukkan judul Ahkamul Mad. Jadi beliau tidak menyebutkan aqsamul mad atau jenis-jenis mad. Beliau langsung menyebutkan Ahkamul Mad. Hukum-hukum mad. Apa yang dimaksud dengan hukum-hukum mad? Hukum mad artinya adalah aturan atau kaidah dalam menambah kadar mad untuk bisa dibaca lebih dari 2 harokat. Seperti yang tadi telah kita bahas bahwa seluruh mad itu asalnya asli. 2 harokat semuanya yang tadi kita bahas kan, mad asli. Kemudian ada lagi para ulama yang menyebutnya istilah mad tamkin. Madul iwad ya selalu 2 harokat. Madul badal dalam riwayah Hafs jalur Syatibiyah atau dalam riwayah Hafs secara umum itu adalah 2 harokat. Kemudian mad silah juga dibaca dengan 2 harokat ya, dengan syarat-syarat yang sudah telah disebutkan tadi. Namun kadang ternyata mad itu bisa dibaca, bahkan mesti dibaca lebih dari 2 harokat. Ya, karenanya kita mesti mengetahui kapan mad ini atau mad asli ini dibaca lebih dari 2 harokat. Ketika dia bisa dibaca lebih dari 2 harokat karena sebab tertentu, maka dia menjadi mad far'i. Jadi dapat dikatakan seluruh mad di dalam Al-Quran adalah mad asli kecuali yang bertemu sebab tertentu. Ya, jadi kalau dia sudah bertemu sebab, maka dia dibaca lebih dari 2 harokat atau memiliki keaturan, memiliki hukum, memiliki kaidah untuk dibaca lebih dari 2 harokat. Seperti itu. Adapun mad tabi'i atau mad asli, maka dapat kita katakan tidak memiliki hukum. Kenapa? Karena selalu dibaca 2 harokat. Tidak ada aturan mad asli ini dibaca lebih dari 2 harokat. Seperti itu ya. Walaupun kalau dalam percakapan sehari-hari bukan Al-Quran ya bisa saja. Misalnya kita memanggil orang yang namanya Khalid. Ya Khalid. Ya bisa-bisa saja. Ini maknawi berarti ya. Karena ingin menegaskan sesuatu dan lain sebagainya. Tapi di dalam Al-Quran tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada mad tabi'i yang dibaca 2 harokat. Kecuali mad tabi'i yang telah berubah menjadi mad far'i. Kapan berubah menjadi mad far'inya? Ketika telah bertemu salah satu sebab tertentu. Begitu ya. Makanya dapat kita sebut juga mad tabi'i tidak memiliki hukum. Karena selalu dibaca 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. 2 harokat. Bismillahirrahman. 2 harokat. Kalau misalnya ada orang atau qari yang terkenal dalam rekaman murattal mereka membaca mad asli lebih dari 2 harokat misalnya, maka kita katakan itu lahan. Siapapun yang bacanya itu adalah lahan ya. Jangan gara-gara yang bacanya qari, mukri kita katakan oh boleh ya mad asli dibaca 2 harokat, malah jadi pembenaran. Ini tidak tepat. Yang namanya lahan tetap lahan ya. Namun kita tidak perlu suudzon, tidak perlu berprasangka buruk kepada qari yang rekaman murattalnya tersebar tadi. Kalau kita memang mengenalnya silahkan ingatkan. Ya akhi, ya ustadz, ya syekh, afwan ini mad aslinya kelebihan. Alangkah lebih baik kalau masih banyak lahan jangan diupload rekamannya. Kalau kita tidak mengenal, maka kita husnudzon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan kita husnudzon bahwa beliau tidak sengaja ya, tidak sengaja ketika melakukannya, seperti itu. Demikian ya. Jadi mad yang memiliki sebab atau mad yang bisa dibaca lebih dari 2 harokat itu hanya mad far'i saja. Lawan dari istilah mad adalah qasar ya, sudah kita bahas di awal-awal pertemuan. Ada istilah mad, ada istilah qasar. Kalau mad itu artinya menambah kadar panjang, kalau qasar ini hanya menetapkan huruf mad saja. Jadi kalau di dalam mad far'i ada pilihan 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian
kita memilih 2 harakat, maka artinya kita sedang mengamalkan qasr. Untuk yang lain, apa namanya, terdengar nggak suaranya? Ini ada ustazah yang tidak terdengar katanya suaranya. Kalau memang tidak terdengar, coba keluar lagi, karena sepertinya yang lain terdengar ya. Karena yang ya terdengar yang lain, maka berarti coba keluar dulu, kemudian masuk lagi. Ya, kemudian masuk lagi. Baik. Jadi lawan mad adalah qasr. Kapan istilah qasr digunakan? Apakah mad asli juga disebut dengan qasr? Ya, dapat disebut dengan qasr mad asli karena dibaca 2 harakat. Namun umumnya istilah qasr ini digunakan oleh para ulama untuk menyebut mad far'i yang bisa dibaca lebih dari 2 harakat, namun kita mengamalkan 2 harakat. Misalnya mad arid li sukun. Bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, bisa dibaca 6. Maka saat kita membacanya 2 harakat, kita disebut sedang mengamalkan qasr. Saat kita baca 4 harakat, kita disebut sedang mengamalkan tawassut. Dan saat kita membaca 6 harakat, maka disebut sedang mengamalkan mad atau isba' atau tul. Jadi itu istilah kadar panjang harakat pada mad far'i. Walaupun ya bisa saja mad asli disebut qasr karena 2 harakat, artinya qasr itu 2 harakat ya. Begitu. Jadi kalau kita membaca 2 harakat disebut qasr, kalau kita membaca lebih dari 2 harakat itu disebut mengamalkan hukum mad. 3, 4, 5, 6 itu mengamalkan hukum mad. Kalau kita membaca dengan 2 harakat maka mengamalkan qasr, seperti itu. Wallahu taala alam. Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa wa qasrun sabata. Dan hukum mad itu terkadang bisa menjadi lazim, mesti selalu sama, seluruh ahli qiraat membacanya dengan kadar panjang yang sama, itu namanya lazim. Wajib mad, wajib lebih dari 2. Ata ya datang dalam Al-Qur'an, wa jaizun juga jaiz, boleh mad boleh qasar. Wahwa wa qasrun, dan mad. Ini mad. Mad itu lazim, wajib, jaiz. Ini namanya mad. Wahwa dan si mad itu yang lazim, yang wajib, yang jaiz juga qasar. Jadi ada lazim, ada wajib, ada jaiz, ada qasar. Sabata, keduanya ada riwayatnya dalam Al-Quran, tercatat di dalam Al-Quran, tercatat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayatnya dari para ulama kita ya. Jadi mad itu ada 3, lazim, wajib, jaiz. Kalau kita tidak mengamalkan mad atau bacanya atau istilahnya qasar, maka kita berarti sedang membaca 2 harakat. Baik mad lebih dari 2 harakat ataupun qasar 2 harakat saja, itu ada riwayatnya di dalam membaca Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan lazim? Ini kalau ada yang tidak sama lafaznya, ada tambahan pada keterangannya, bisa ditambahkan sendiri ya. Lazim artinya adalah mesti menambah kadar panjang mad dengan kadar yang tetap 6 harakat. Apa itu lazim? Mesti menambah kadar panjang mad dengan kadar yang selalu tetap 6 harakat. Mad disebut lazim atau hukumnya dihukumi lazim. Ini sebabnya apa? Karena seluruh ahli qiraat sepakat untuk selalu membacanya 6 harakat. Dari 10 qiraat, 20 riwayat, dan 1000 jalur periwayatan yang sudah dipastikan legalitasnya oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Jazari, maka ternyata semuanya membaca dengan 6 harokat mad lazim ini, makanya disebut lazim ya. Memang ada sebagian ulama yang meriwayatkan kurang dari 6, tapi ini tidak termasuk qiraah yang 10, dan karena mad lazim ini selalu dibaca 6 harokat oleh seluruh ahli qiraat, maka disebut juga sebagai madul adl, ya, mad yang adil, yang disamaratakan oleh kepada seluruh ahli qiraat, ya.
Disebabkan apa? Seluruh ahli qiraat membacanya dengan kadar panjang yang sama. Jadi adil, merata, semuanya 6 harokat. Dengan kata lain, mad lazim adalah mad yang para ulama sepakat untuk memanjangkannya, serta sepakat dalam menentukan kadarnya. Atau dalam bahasa Arab ya, istilah sepakat untuk memanjangkannya, serta sepakat dalam menentukan kadarnya, itu bahasa Arabnya adalah ittafaqu, mereka para ulama sepakat fil maddi, untuk memanjangkan lebih dari 2 harokat, wattafaqu, dan mereka para ulama sepakat fil miqdar, dalam menentukan kadarnya. Berapa lebih dari 2 harokat itu? Berapa? Ternyata mereka sepakat 6 harokat. Sepakat untuk membaca lebih dari 2 harokat, dan sepakat untuk memilih satu kadar panjang yang sama, yakni 6 harokat. Jadi lazim, kenapa disebut lazim? Karena para ulama ittafaqu fil maddi wattafaqu fil miqdar. Kemudian yang kedua adalah wajib. Apa itu wajib? Wajib artinya adalah menambah kadar mad lebih dari 2. Wajib lebih dari 2 berarti tidak boleh kurang dari 2. Kalau kurang dari 2 bagaimana? Haram? Bukan. Wajibnya ini bukan wajib syar'i ya, tapi wajib san'i. Wajib yang berkaitan dengan husnul ada, dengan cara membaca Al-Quran yang baik. Maksudnya wajib apa? Maksudnya wajib adalah tidak ada ahli qiraat yang membaca 2 harokat. Tidak ada ahli qiraat yang membaca 2 harokat. Seluruhnya membaca lebih dari 2. Makanya disebut wajib. Wajib lebih dari 2. Namun, para ulama beda pendapat nih. Mereka sepakat harus lebih dari 2. Namun, mereka masih berbeda pendapat. Berapa kadar yang dipilih? Kan lebih dari 2 itu ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Ada yang kebanyakan ulama bahkan memilihnya 4-6 saja begitu. Walaupun ada juga sebagian ulama meriwayatkan 3 harokat. Tapi kebanyakan ulama membacanya 4-6 harokat. Intinya, ittafaqu fil maddi wakhtalafu fil miqdar. Intinya mereka para ulama ittafaqu sepakat fil maddi untuk memanjangkan lebih dari 2 harokat. Wakhtalafu, akan tetapi mereka berbeda pendapat fil miqdar, dalam menentukan kadar panjangnya. Apakah 3 atau 4 atau 5. Kalau lazim, semua ulama sepakat 6. Ya, 10 ahli qiraat sepakat 6. Ya, kecuali sebagian riwayat yang menyebutkan boleh dibaca 4 atau 5, tapi ini di luar qiraat 10. Kemudian, adapun wajib, para ulama sepakat harus lebih dari 2. Namun mereka belum sependapat, belum sepakat berapa kadar panjang yang mesti dibaca. Apakah dia 3, 4, 5 atau 6 ya. Terus kita baca berapa? Baca 3, 4, 5 atau 6, maka dikembalikan kepada riwayah masing-masing. Kita membaca dengan riwayah Hafs ya, berarti kita tanya sama Imam Hafs, Imam Hafs bacanya berapa yang wajib? Oh, Imam Hafs sudah tidak ada. Tanya muridnya, ternyata sudah tercatat misalnya dalam kitab Matan Asy-Syatibi atau misalnya dalam An-Nashr, ternyata Imam Hafs untuk membaca mad wajib ini 4 atau 5 harokat jalur Asy-Syatibiyah. Kemudian yang ketiga adalah hukumnya jaiz. Apa itu jaiz? Jaiz itu boleh. Boleh apa? Boleh mad, boleh qasr. Boleh mad, boleh qasr. Maksudnya boleh mad, boleh qasr itu bagaimana? Ya boleh 2, boleh lebih dari 2. Namun para ulama berbeda pendapat. Ya. Pokoknya beda pendapat lah para ulama. Ikhtalafu fil maddi wa ikhtalafu fil miqdar. Mereka berbeda pendapat apakah dia harus panjang atau qasr. Mereka juga berbeda pendapat dalam menentukan kadarnya. Boleh mad? Boleh. Berapa? 3, 4, 5, atau 6. Mereka beda-beda. Boleh qasr enggak? Boleh. Berarti 2. Berarti boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Nah, ini maksud dari jaiz. Boleh mad, boleh qasr. Praktiknya kita berapa? Bebas memilih sendiri? Tidak. Adabnya adalah tidak memilih sendiri. Adabnya adalah mengikuti imam. Dalam membaca Al-Quran, adabnya adalah mengikuti para imam. Para ahli qiraat yang sudah dipastikan legalitas benarnya cara membaca mereka, sahihnya riwayat mereka. Walaupun sebetulnya ya boleh-boleh saja kalau misalnya ada orang mau memilih seenaknya sendiri, tidak disebut haram, akan tetapi aib ya, atau makruh seperti itu. Kalau dia sengaja
mencampur adukan tanpa tahu ilmunya, tanpa belajar terlebih dahulu, maka makruh minimal. Tapi tidak sampai derajat haram, karena ini bukan perkara yang dapat merusak makna Al-Quran. Begitu ya. Nah, ini kelemahan di antara buku-buku tajwid yang beredar di Indonesia. Wallahu ta'ala a'lam ya, apabila di Malaysia kita tidak tahu apakah berlaku juga. Di Indonesia, apabila kita melihat buku-buku tajwid, para penulis kitab atau buku-buku tajwid ini menulis di sana misalnya mad wajib. Bisa dibaca 3 sampai 6 atau 4 sampai 6. Mad jaiz bisa dibaca 2 sampai 6. Namun terluput ya, mereka lupa tidak menuliskan berapa pilihan dalam riwayah Hafs. Padahal ini penting karena ini bagian dari adab membaca Al-Qur'an. Ya, banyak penulis buku-buku tajwid yang tidak menyatakan, tidak menuliskan bagaimana cara membaca pilihan kadar panjang riwayah Hafs. Disebutkan begitu saja, wajib boleh lebih dari 2, 3, 4, 5, 6. Jaiz boleh 2 sampai 6. Namun tidak disebutkan, tidak ditentukan berapa kadar panjangnya. Ini adalah salah satu, bukan disebut kekeliruan juga ya, salah satu kekurang lengkapan. Salah satu tulisan yang patut disempurnakan oleh kita. Jadi apabila kita melihat buku-buku tajwid yang membahasnya seperti itu, maka mesti kita sempurnakan dengan memberitahu, dengan mengabarkan kepada para murid kita, para santri kita, bahwa walaupun wajib, artinya wajib lebih dari 2, 3 sampai 6, namun kita membacanya berapa harokat, mesti dikembalikan kepada riwayah. Demikian pula jaiz, walaupun jaiz ini artinya boleh 2, boleh lebih dari 2, namun kita mengamalkannya berapa, mesti dikembalikan kepada riwayah dan jalur yang kita lazimi saat membaca Al-Quran. Allahu ta'ala a'lam. Kemudian An-Nazim menegaskan bahwa memanjangkan kadar mad lebih dari 2 harakat pada mad far'i, ataupun tidak menambahnya, tidak menambahnya itu tidak menambah lebih dari 2, atau mengamalkan qasar, keduanya ini benar-benar terdapat dan telah tetap di dalam Al-Quran dengan periwayatan yang sahih ya. Jadi penjelasan di atas baru sebatas menyebutkan hukum-hukum yang dapat terjadi pada mad far'i. Namun memang beliau belum menyebutkan nih hukum-hukum tersebut terjadi pada jenis mad apa saja. Mad far'i kan banyak, sudah kita sebutkan, ada istilah mad silah tawilah, ada mad munfasil, ada mad muttasil, ada mad lazim, muthaqal, mukhaffaf dan lain sebagainya. Mana di antara mad tersebut, ya termasuk mad arid li sukun dan mad lin, mana mad-madnya tersebut yang hukumnya lazim, mana mad far'i tersebut yang hukumnya wajib, mana mad far'i tersebut yang hukumnya jaiz. Ini yang akan kita bahas satu demi satu. Perhatikan bagian berikut, ya kalau misalnya ada perbedaan dengan di modul, silahkan disesuaikan saja ya. Jadi mad far'i itu adalah mad yang bertemu sebab tertentu. Sebabnya bisa berupa sebab lafziyah, juga bisa berupa sebab ma'nawiyah. Sebabnya lafziyah ini ada sukun dan juga hamzah. Sedangkan sebabnya ma'nawiyah ini adalah lil mubalaghah. Jenis madnya ada 2. Nah, sebabnya ma'nawiyah saya tambahkan dulu lil mubalaghah. Lil mubalaghah terdiri atas 2 jenis mad, ada yang namanya lit ta'zim, ada yang namanya madut tabri'ah. Madut ta'zim dan madut tabri'ah. Sebabnya 1 lil mubalaghah. Jadi sebab mad far'i itu ada 3. Yang pertama sukun, yang kedua hamzah, yang ketiga ma'nawiyah lil mubalaghah. Ma'nawiyah lil mubalaghah. Mubalaghah itu apa sih? Hiperbola kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Malaysia ada tak hiperbola? Ada sepertinya ya. Hiperbola, membuat sebuah kata menjadi lebih maknanya. Ya, jadi kapan mad asli menjadi mad far'i? Kapan mad asli disebut mad far'i, berubah menjadi mad far'i, boleh dibaca lebih dari 2 harakat apabila ia telah bertemu dengan salah satu sebab. Apa saja sebabnya? Ada sukun, ada hamzah, ada ma'nawiyah lil mubalaghah. Sukun dan hamzah ini termasuk ke dalam sebab lafziyah, sedangkan
yang lil mubalaghah ini termasuk sebab ma'nawiyah. Yang sebabnya sukun, ada yang sukun asli, ada yang sukun arid. Yang sebabnya hamzah, ada yang hamzahnya pada satu kata, ada yang hamzahnya pada kata terpisah. Dan yang lil mubalaghah ada yang li ta'zim dan ada yang tabri'ah. Ta'zim ini untuk mengagungkan, tabri'ah itu untuk ya sama juga sebetulnya. Untuk menyatakan penegasan begitu. Yang sebabnya sukun asli hanya ada satu, mad lazim, jenis mad lazim. Sukun arid ada dua jenis mad far'i, arid lis sukun dan juga madlin. Sebabnya hamzah sebetulnya ada dua versi juga nih. Hamzah sebelum mad dan hamzah setelah mad. Yang hamzah sebelum mad itu mad badal ya. Dia sebetulnya mad far'i, ya, mad badal itu sebetulnya mad far'i, dia termasuk sebab lafziyah hamzah. Namun di dalam riwayat Hafs dihukumi selalu sama dengan mad asli. Makanya dia yulhaq kepada mad asli. Dihukumi sama dengan mad asli karena selalu dibaca dua harakat. Yang hamzah ini, yang hamzahnya berada setelah mad, maka terbagi lagi menjadi dua. Ada yang dalam satu kata yang sama, ini hanya ada satu jenis mad saja, yakni mad muttasil atau dikenal dengan istilah mad muttasil wajib atau mad wajib muttasil. Kemudian yang sebabnya hamzah, ada yang setelah madnya ini bertemu hamzah pada kata yang berbeda. Ada dua jenis mad munfasil dan mad silah kubra. Mad jaiz munfasil dan mad silah kubra. Jadi ini adalah jenis-jenis mad di dalam Al-Quran. Ada mad lazim, jenis-jenis mad far'i di dalam Al-Quran. Ada yang namanya mad lazim, mad arid lis sukun, madlin, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah kubra, maddut ta'zim, maddut tabri'ah, dan kalau ditambahkan satu lagi adalah maddul badal. Begitu, ya. Mana yang hukumnya lazim, mana yang hukumnya wajib, mana yang hukumnya jaiz. Ini kan kita belum tahu nih. Mad lazim, wah ini kayaknya dari namanya udah jelas nih, hukumnya lazim. Tapi arid li sukun, madlin, lazim, wajib atau jaiz. Mad wajib mutasil, wah ini udah ketahuan. Dari namanya saja hukumnya pasti wajib. Mad jaiz munfasil juga udah ketahuan nih. Namanya jaiz munfasil, pasti hukumnya jaiz. Terus yang silah kubra, maddut ta'zim, maddut tabri'ah belum disebutkan. Maka itulah yang akan kita rinci satu demi satu. Supaya kita tahu mana yang hukumnya lazim, mana yang hukumnya wajib, mana yang hukumnya jaiz. Baik. Kalau di dalam pembahasan Muqaddimah Jazariyah, Al-Imam Ibnu Jazari itu menyebutkan mad lazim terlebih dahulu. Namun, untuk pembahasan mad lazim kita akhirkan karena pembahasan yang sangat panjang. Jadi pembahasan mad lazim kita akhirkan karena pembahasan yang sangat panjang. Jadi kita bahas dulu sebab lafziyah yang hamzah. Kita akan membahas terlebih dahulu mad far'i yang sebabnya hamzah. Apa saja? ساعدني يا